Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dengan NIM 1054511102725 kelas 25B di bawah bimbingan dosen pengampu yang terhormat Ari Martuti SSI MPD. Saya mengucapkan selamat datang dalam video pembelajaran konsep dasar AUD. Pada materi ini, saya akan menjelaskan sejarah awal mula munculnya layanan PAUD di Indonesia serta perkembangannya hingga saat ini. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal dengan istilah PAUD merupakan fase pendidikan yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Pada usia dini, anak mengalami perkembangan otak yang sangat pesat, pembentukan karakter, serta peletakan dasar kecerdasan jangka panjang. Dengan demikian, sistem PAUD yang berkualitas menjadi penentu terbentuknya generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan kompeten pada masa depan. Melalui video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang perkembangan layanan PAUD di Indonesia melalui fase awal yang masih sederhana hingga menuju model PAUD modern yang bersifat holistik integratif, yaitu menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengusuhan dalam satu layanan. Adapun fase pra-PAUD, layanan belum kebijakan. Sebelum istilah PAUD diadopsi secara formal oleh pemerintah, Indonesia sebenarnya sudah memiliki bentuk-bentuk layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini. Namun, layanan tersebut masih bersifat parsial, berdiri sendiri-sendiri, tidak terintegrasi dalam sistem nasional, dan belum memiliki standar mutu yang berseragam. Pada masa ini, pendidikan anak usia dini lebih banyak diinisiasi oleh masyarakat, termasuk organisasi nasional dan lembaga keagamaan. Bagian A yaitu Taman Indria dan awal pembentukan taman kanak-kanak. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, pemerintah memperkenalkan Taman Indria. Lembaga ini adalah cakar bakal dari Taman Kanak-kanak yang kemudian lahir sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak usia 4-6 tahun. Fokus pembelajaran pada masa itu masih bersifat akademik, yaitu mempersiapkan anak untuk masuk ke kelas atau sekolah dasar. Seiring berjalannya waktu, Taman Indria berganti nama menjadi Taman Kanak-kanak yang ditetapkan sebagai lembaga pendidikan formal tingkat prasekolah. Bagian B yaitu layanan non-formal KB, TPAD, KB, dan profesional pada tahun 1970 sampai 1990-an. Berbagai layanan non-formal mulai berkembang seperti kelompok permainan KB atau program tahun-tahun kita TPA, tidak berada di bawah satu sistem pendidikan nasional, maka tidak ada standar mutu tunggal yang digunakan dalam pelaksanaannya. Bagian C, ciri khas fase pra-PAUD. Pada masa ini tidak ada istilah PAUD dalam kebijakan. Layanan masih terpisah dan belum memiliki standar nasional. Pendidikan anak usia dini belum dianggap prioritas dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, fase ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan PAUD selanjutnya karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Adapun bagian 2, akhirnya PAUD secara resmi UU Sikdiknas 2003. Perkembangan besar terjadi pada tahun 2003 ketika pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang kita kenal dengan UU Sikdiknas. Dalam
undang-undang tersebut, untuk pertama kalinya pemerintah menetapkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak. Dengan adanya undang-undang ini, maka PAUD diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah wajib menjamin layanan PAUD bagi seluruh anak Indonesia. Istilah PAUD resmi digunakan secara nasional. Lembaga seperti TK, KB, TPA, dan SPAS berada dalam suatu regulasi. UU Sikdiknas 2003 merupakan tonggak sejarah paling penting bagi PAUD karena sejak saat itu pendidikan anak usia dini tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi diperlakukan sebagai fondasi penting pendidikan jangka panjang. Bagian 3, adapun masa penguatan dan ekspansi PAUD tahun 2004 sampai 2010. Setelah Sikdis 2003 diterapkan, Indonesia memasuki masa pembangunan dan penguatan sistem PAUD. Bagian A, pembentukan Direktorat PAUD. Pemerintah membentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Direktorat ini bertanggung jawab merancang standar, kurikulum, strategi, dan pembinaan lembaga PAUD di seluruh Indonesia. Bagian B, penyusunan standar nasional PAUD. Standar nasional PAUD mencangkup perkembangan anak usia dini, proses pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan lembaga, serta pembiayaan. Standar ini bertujuan agar layanan PAUD di seluruh Indonesia memiliki kualitas yang beragam. Adapun bagian C, ekspansi lembaga PAUD pada masa ini, jumlah lembaga PAUD meningkat sangat cepat. Masyarakat, yayasan, dan lembaga keagamaan ikut serta membentuk lembaga PAUD. Bahkan di beberapa desa, PAUD hadir sebagai program berbasis komunitas. Fase ini dapat disebut sebagai periode ekspansi masif PAUD Indonesia. Keempat, adapun PAUD modern, era holistik integratif 2010 sampai sekarang, masuk pada dekade 2010 hingga saat ini. PAUD di Indonesia mengalami perubahan pendekatan besar. Fokus PAUD tidak lagi hanya pada pendidikan, tetapi juga pada kesehatan gizi, perlindungan, dan pengasuhan anak. Anak diberi kesempatan untuk bereksplorasi lingkungan, bereksperimen, dan interaksi sosial dan membangun kemandirian. Bagian 5, adapun kurikulum merdeka dan transformasi PAUD saat ini. Salah satu perubahan signifikan dalam perkembangan PAUD adalah penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis permainan dan pendekatan yang menghormati perkembangan anak. Adapun peran teknologi dalam PAUD pada era digital, teknologi dimanfaatkan dalam administrasi lembaga, media pembelajaran digital, pemantauan tumbuh kembang, komunikasi dengan orang tua. Namun, penggunaan teknologi tetap harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Adapun profesionalisasi pendidikan PAUD kini diharuskan memiliki kompetensi
kompetensi profesional pendidikan formal seperti D3 atau S1 PG4 menjadi standar minimal. Selain itu, pemerintah memberikan pelatihan meningkatkan kompetensi, sertifikasi pendidik, supervisi akademik, serta program pengembangan keberlanjutan. Guru PAUD tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pengamat perkembangan anak, mitra orang tua, serta bimbingan sensitif terhadap kebutuhan anak. Bagian 7 yaitu tantangan dan arah masa depan PAUD. Meskipun perkembangan PAUD sudah sangat maju, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu kualitas lembaga yang belum merata, kompetensi guru yang berbeda-beda, fasilitas sarana prasarana yang terbatas, resepsi masyarakat yang masih menganggap PAUD sebagai tempat klistung. Untuk itu, harap kebijakan masa depan PAUD menekankan pemerintah layanan berkualitas, penguatan PAUD holistik integratif, peningkatan profesionalisme pendidik, kemitraan dan keluargaan, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebagai kesimpulan, sejarah PAUD di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dari layanan sederhana berbasis komunitas menuju sistem pendidikan struktur dan modern. Dari Taman Indria dan Posyandu hingga kurikulum Merdeka dan PAUD holistik integratif menunjukkan cerminan komitmen bangsa dan bangunan anak Indonesia sejak usia dini. PAUD hari ini bukan hanya tempat belajar, tetapi menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menyenangkan untuk membangun fondasi kehidupan anak. Perkembangan PAUD yang semakin maju menunjukkan bahwa investasi pada manusia usia dini adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Dengan pemahaman sejarah dan arah perkembangan PAUD, kita sebagai calon pendidik PAUD memiliki pertanggungjawaban besar untuk memberikan layanan terbaik bagi generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.